Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa Tuzria Martadianti. Di sini saya dari Rekayasa Bahan kelas B akan menjelaskan apa itu perbedaan dari bendungan RCC dan bendungan CSG. Untuk pembahasan pada kali ini, kita akan membahas perbedaan mulai dari pengertian dan alasan penggunaannya, metode kerjanya, bahan ataupun juga materialnya, serta kelebihan dan kekurangan dari kedua bendungan itu tersebut. Untuk yang pertama ada bendungan RCC. RCC atau biasa yang disebut Roll Compacted Concrete Dam atau bendungan RCC merupakan bendungan yang dibangun dengan cara menghamparkan material beton dengan ketebalan tertentu dan kemudian dipadatkan menggunakan alat pemadat. Teknik menggabungkan ini merupakan salah satu teknik pengecoran yang hemat biaya dan cepat yang digunakan untuk membangun bendungan urugan tanah dengan kekuatan dan daya tahan beton. Penggunaan RCC telah memungkinkan banyak bendungan baru menjadi layak secara ekonomi karena pengurangan biaya yang diperoleh dari pengurangan waktu konstruksi yang signifikan. Bendungan CSG. Untuk bendungan CSG ini sendiri atau Cemented Sand and Gravel Dam merupakan teknologi yang dapat diterapkan pada kondisi site dengan area penggalian dan ruang persiapan material yang terbatas. Desain ini lebih murah karena menggunakan lebih sedikit timbunan dan beton jika dibandingkan dengan bendungan gravitasi atau bendungan urukan. Cocok untuk kondisi site dengan area penggalian dan ruang persiapan material yang terbatas. Untuk metode kerja dari bendungan RCC ini sendiri, dalam pelaksanaannya RCC diangkut, ditimbun, dan dipadatkan persis sama seperti pada pembuatan bendungan urugan. Pengangkutan RCC ke lokasi dilakukan dengan dump truck dan dipadatkan lapis per lapis menggunakan roller, di mana tebal lapis umumnya berkisar sekitar 30 cm, dan durasi pengerjaan dapat diselesaikan dalam kurun waktu 4 hingga 5 bulan. Untuk metode kerja bendungan CSG ini sendiri, dalam pelaksanaannya, CSG Dam bahan yang diproduksi hanya dengan mencampur semen dan air dengan kerikil yang tersedia di sekitar lokasi. Selain itu, juga digunakan sebagai bahan untuk badan tanggul trapesium pada CSG Dam. Untuk memastikan kekuatan, dibutuhkan teknik untuk mendefinisikan dan menentukan kekuatan, serta mengetahui standar kontrol kualitas yang tersedia. Untuk material RCC sendiri, komposisi RCC ini terbagi menjadi 3 jenis, yaitu pasta tinggi, pasta sedang, dan juga pasta rendah. Untuk pasta tinggi merupakan campuran volume pasta yang melebihi volume void agregat minimum. Sedangkan untuk pasta sedang itu merupakan campuran yang berada di antara keduanya. Untuk keduanya ini termasuk dari pasta rendah, yaitu pasta rendah merupakan campuran dengan pasta yang hampir tidak mengisi semua void agregat. Jadi untuk pasta sedang ini campuran dari pasta tinggi dan pasta rendah. Untuk bahan-bahan penyusun RCC sendiri, di sini ada yang pertama ada semen dan pozolan. Untuk yang kedua ada agregat kasar, agregat halus, serta filler. Ada pasir dan air, serta fly ash. Fly ash sendiri ini mungkin jika diperlukan, itu tujuannya untuk mengurangi panas dan hidrasi, serta fly ash ini digunakan pada RCC sebagai pengganti dari parsial semen itu sendiri. Mengapa digunakan fly ash? Karena fly ash ini berfungsi sebagai suplemen untuk menyediakan agregat halus, agar dapat memenuhi persyaratan pasta dan dapat meningkatkan workability. Untuk material bendungan CSG sendiri, bahan baku CSG merupakan galian yang diperoleh
di lokasi bendungan yang sebenarnya. Jadi, untuk bahan bakunya itu biasanya berasal dari lokasi sekitar, dan biasanya terdiri dari urukan pasir dan kerikil yang dilapisi beton. Geologi bahan baku adalah Black-Sea-Tuff. Bahan baku ECSG pada dasarnya digunakan tanpa proses produksi agregat ortodoks, sedikit bahan yang terbuang dan tidak memerlukan pengalian agregat yang besar. Untuk bahan-bahan yang penyusun CSG ini sendiri, yang pertama ada kerikil, kedua ada pasir, serta yang ketiga ada Black-Sea-Tuff, yang dapat dilihat pada gambar yang ada di depan ini. Untuk kelebihan dari bendungan RCC dan bendungan CSG. Yang pertama, untuk kelebihan dari bendungan RCC, yaitu bendungan RCC dianggap lebih hemat biaya dibandingkan metode konstruksi lainnya. Yang kedua, selain itu juga pengerjaannya pada bendungan RCC ini sangat cepat dan adanya kekompakan material yang membuat kekuatan beton menjadi lebih kokoh. Yang ketiga ada bendungan RCC ini dapat meminimalisir diversi dan overtopping. Untuk selanjutnya ada kelebihan dari bendungan CSG. Bendungan CSG menggunakan lebih sedikit timbunan dan beton. Yang kedua ada biaya konstruksi dari bendungan CSG ini juga lebih murah. Yang ketiga ada pada saat pengerjaan bendungan SCSG ini juga lebih efisien dikarenakan tidak memerlukan alat berat yang besar sehingga tidak memakan banyak ruang dalam pelaksanaannya. Yang selanjutnya ada kekurangan dari bendungan RCC dan bendungan CSG. Untuk yang pertama ada dari bendungan RCC, yaitu pada pelaksanaannya dapat memakan biaya yang mahal ketika dalam situasi di mana agregat tidak cukup tersedia secara lokal, batuan dasar untuk fondasi berkualitas buruk atau terlalu dalam dari permukaan, serta alat berat yang ruang geraknya sedikit akibat lembah sungai yang sempit. Untuk kekurangan dari bendungan CSG ini sendiri, yaitu terletak pada keamanannya yang rawan erosi dan longsor. Maka dari itu diperlukan perawatan khusus dan pengecekan berkala agar terhindar dari bahaya tersebut. Nah, dari penjelasan saya di atas tadi dapat diambil kesimpulan bahwa perbedaan dari bendungan RCC dan bendungan CSG adalah RCC merupakan bendungan yang dibangun dengan material beton dengan kualitas material pilihan. Sedangkan bendungan CSG ini bendungan yang dibangun di mana material pasir dan kerikil yang dilapisi semen atau beton ini tersedia di alam atau di sekitar lokasi. Terus yang kedua, dari bendungan RCC sendiri, dalam pelaksanaannya RCC itu diangkut, ditimbun, dan dipadatkan persis sama seperti pada pembuatan bendungan urugan. Sedangkan dalam bendungan CSG ini sendiri, dalam pelaksanaannya, bahan yang diproduksi hanya dengan mencampur semen dan air, serta dengan kerikil yang tersedia ada di sekitar lokasi. Demikian penjelasan saya mengenai perbedaan bendungan CSG dan bendungan RCC. Bila ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.